Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dimuliakan Allah, pernahkah kita merenungkan keistimewaan seorang muadzin? Mari kita dalami bersama bagaimana para sufi memandang sosok muadzin yang begitu mulia ini. Imam Al-Ghazali, ulama besar kita, pernah mengungkapkan bahwa muadzin bukanlah sekadar penyeru waktu salat. Beliau adalah penyeru cinta yang suaranya menggetarkan dimensi ruhani setiap insan yang mendengarnya. Coba kita hayati sejenak. Setiap kali muadzin mengumandangkan Allahu Akbar, itu bukan hanya seruan biasa. Itu adalah pengingat bahwa Allah jauh lebih agung dari segala kesibukan duniawi kita. Ketika beliau mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, itu adalah kesaksian tauhid yang menggema ke seluruh penjuru alam. Tahukah Anda kisah Bilal bin Rabah? Muadzin pertama dalam Islam ini memiliki keteguhan iman yang luar biasa. Di tengah siksaan yang begitu pedih, lisannya tetap mengucap ahad, ahad. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar gembira kepadanya dengan bersabda, "Wahai Bilal, aku mendengar suara terompahmu di surga." Para sufi di Baghdad menyebut azan sebagai nyanyian ruhani. Bayangkan, setiap kalimat azan adalah ketukan lembut di pintu hati kita. Hayya 'alas sholah, mari menuju sholat, adalah ajakan untuk meninggalkan kesibukan dunia dan bergegas menuju perjumpaan dengan Allah. Ibnu Athaillah Al-Iskandari dalam Al-Hikam menuliskan bahwa muadzin adalah juru bicara langit di bumi. Setiap kali ia menyerukan hayya 'alal falah, ia mengingatkan kita bahwa kesuksesan sejati bukan terletak pada harta atau tahta, melainkan pada kedekatan dengan Allah. Sungguh, muadzin adalah penjaga cahaya umat. Tanpa mereka, masjid-masjid akan kehilangan keistimewaannya. Setiap pohon, burung, bahkan tanah yang mendengar azannya akan menjadi saksi di hari kiamat kelak. Sahabatku yang dimuliakan Allah, mari kita muliakan para muadzin, dokon mereka, sintai mereka, karena mereka adalah pewaris tugas mulia Bilal radhiyallahu anhu. Dan jika suatu saat kita diberi amanah untuk mengumandangkan azan, lakukanlah dengan hati yang ikhlas dan penuh cinta. Allahumma, muliakanlah para muadzin, ampunilah dosa-dosa mereka, dan jadikanlah suara mereka sebagai cahaya yang menerangi bumi dan langit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyimak. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Mari niatkan sebagai ibadah agar menjadi amal jariah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, pernahkah kita merenungkan, di antara jutaan suara yang menggema di muka bumi ini, ada satu suara yang begitu istimewa, begitu mulia, dan mampu menyentuh relung hati terdalam kita. Ya, itulah suara azan. Azan bukan sekadar panggilan biasa. Ia adalah seruan langit yang Allah titipkan melalui lisan manusia pilihannya. Dan tahukah Anda, orang yang dipercaya mengumandangkan azan ini, para muadzin memiliki kedudukan yang luar biasa di sisi Allah. Coba bayangkan, ketika suara azan berkumandang, seluruh makhluk yang mendengarnya dari jin, manusia, pepohonan, hingga babacun, semuanya akan menjadi saksi bagi sang muadzin di hari kiamat nanti. Subhanallah, betapa luasnya pahala yang Allah berikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan memberikan kabar gembira yang menggetarkan hati. Beliau bersabda bahwa para muadzin akan memiliki leher yang paling panjang di hari kiamat. Para ulama menjelaskan, ini adalah simbol kemuliaan dan keistimewaan mereka di antara umat manusia. Yang lebih menakjubkan lagi, ketika seorang muadzin mengumandangkan azan, setan langsung lari tunggang langgang sambil kentut. Begitu dahsyatnya kekuatan spiritual azan, hingga mampu mengusir musuh bebuyutan manusia ini. Dan pernahkah Anda menyadari, setiap kali seseorang menunaikan salat karena mendengar azan, sang muadzin mendapatkan bagian dari pahala mereka. Bayangkan, berapa banyak pahala yang mengalir tanpa henti. Allah Ta'ala sendiri memuji orang yang menyeru kepadanya dalam Al-Quran. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah? Sungguh, muadzin adalah pembawa cahaya kebenaran, utusan suara langit di bumi. Rasulullah bahkan secara khusus mendoakan para muadzin, "Ya Allah, tunjukilah para imam dan ampunilah para muadzin."
Subhanallah, betapa beruntungnya mendapat doa langsung dari kekasih Allah ini. Sahabat yang dimuliakan Allah, semoga penjelasan singkat ini membuka mata hati kita tentang betapa mulianya kedudukan para muadzin. Mari kita lebih menghargai dan menghormati mereka, serta mendoakan kebaikan untuk mereka. Semoga Allah memberikan pemahaman yang baik kepada kita semua. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe. Niatkan sebagai amal jariah, semoga menjadi ladang pahala yang terus mengalir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.